Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah mitra muslim yang sudah menunggu-nunggu kehadiran kita gitu ya, Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah selalu menanti kita setiap hari Selasa, dan sekarang ada di edisi 5 Agustus 2025. Kita akan membahas tentang percaya tidak harus buta. Suara Muslim. Ya mitra muslim, saya mengutip kata-kata di salah satu akun media sosial saya gitu ya. Tubuh sudah halal, tapi kenapa HP masih dikunci rapat? Katanya cinta, tapi PIN tetap disembunyikan. Apa ada yang lebih privat dari pasangan hidup? Jadi kalau hati Anda sudah terbuka, kenapa isi HP harus ditutup-tutupin? Hati-hati ya, yang Anda kunci bukan sekedar HP, tapi rasa percaya. Dalam banget gitu ya mitra muslim ya. Jadi ini tentang kepercayaan, dan kita percaya pun juga tidak harus buta juga gitu ya mitra muslim ya. Tapi selengkapnya kita akan bahas ini, kita akan diskusikan bersama. Anda bisa ikut mengirimkan WA tentang percaya itu seperti apa, atau Anda punya pengalaman tentang memberikan kepercayaan kepada seseorang tapi ternyata dihianati, atau ternyata malahan didukung, ataupun cerita-cerita apapun ya, bisa Anda di sini bagikan di 0811 3400 899. Sambil menunggu WA Anda yang masuk, yang kita diskusikan sekarang tentang percaya tak harus buta. Saya sapa kedua narasumber saya, Dr. Alia Hidayati, SPTHT BKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang, dan juga ada Ustaz Suharyo AP selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kedua narasumber saya yang sibuk sekali? Jadi kalau di luar on air ini yang dibahas tuh kayak banyak banget gitu mitra muslim, kegiatan-kegiatan beliau berdua nih, Masya Allah. Sehat ya Bu Dokter ya? Alhamdulillah. Sehat Ustadz Suharyo? Merdeka. Oh merdeka. Agustusan ya? Agustusan sekarang. Iya, jadi di mana-mana udah meriah tuh, Ya, di asalkan gang-gang. tidak itu yang bajak laut itu ya. Oh, One Piece. Enggak, janganlah. Kita merdeka untuk diri kita sendiri Iya. dulu gitu kali ya. Oke, ini juga merdeka juga ya tentang percaya gitu ya. Kalau kita sudah dipercaya sama orang kan akhirnya kayak kita lebih tenang, lebih aman gitu ya, bahwa oh orang tuh percaya sama kita. Jadi percaya dengan kemampuan kita, percaya dengan omongan kita gitu. Wow, itu suatu yang luar biasa juga. Tapi kan percaya memang harus dilakukan terus-menerus gitu ya Bu Dokter ya. Oke. Iya. Ini pembahasannya kemana? Nah, Bu Dokter yang membuka. Monggo Bu Dokter, percaya tidak harus buta. Iya, memang ini masalah zaman sekarang kan lagi rame masalah apa sih? Trust issue. Nah, trust issue ada di mana-mana ya. Nah, yang kita bahas trust issue dalam rumah tangga. Nah, masalah rumah tangga pada dasarnya itu datangnya kan sering tak diduga ya. Iya. Nah, agar tak terjadi kesalahpahaman yang anfaedah, marilah saling membaca bila terdapat masalah tiba-tiba hadir di depan mata, saling mengingatkan jika jika terjadi masalah, dan selalu kita mengingatkan ini masalah kita dan selesaikan bersama. Jadi nggak satu mengklaim bahwa ini masalahnya pihak lain, satunya lagi mengklaim ini akibat pihak lain melakukan sesuatu, seperti itu kan akhirnya never ending ya, nggak ada solusinya. Jangan pernah ya kita tidak mencari solusi, tapi malah mencari kesalahan dari pasangan kita. Ya akhirnya mesti saling ego ya, dan akibatnya diri kita sendiri yang ingin dimenangkan. Nah itu kan akhirnya menambah trust issue. Nah jadi dalam berumah tangga harus diingat tujuannya apa sih? Ya tujuan bersamanya apa sih? Mau salah satu pihak atau dari pihak kita ini terjadi penyimpangan, kalau kita mengingat lagi tujuan kita,
pembagian tugas sejak awal ini insya Allah akan berjalan kembali. Jadi sejak awal sudah ada pembagian tugas yang jelas. Ya walaupun itu nggak saklek itu ya. Gitu. Jadi jangan sampai salah satu pihak merasa burn out karena aku yang berusaha untuk menjaga supaya tetap sampai pada tujuan sementara Dia tidak. sembarangan ya. Kan suka mengklaim gitu ya. Jadi Iya. Karena merasa dirinya tuh kayak sudah melakukan semuanya gitu ya. Padahal sebenarnya rumah tangga ini harus dijalani bersama gitu ya, Bu Dokter. iya, karena ya apa gunanya berumah tangga bila nggak bersama? Iya. Apalagi tidak sevisi semisi Nah, gitu ya ya. itu. Jadi memang harus ada rasa percaya dulu gitu ya. Iya. Untuk membangun rumah tangga ini berarti harus ada rasa percaya satu sama lain. Karena itulah komitmen ya yang dibangun di awal ya. Tujuannya kan salah satu rumah tangga ini kan tujuannya kan untuk sampai pada rob kita ya. Nah, untuk sampai pada rob kita ini kan kita pengennya selamat, dapat reward yang bagus dan sebagainya ya. Di dunia akhirat dapat semua lah, kan pengennya begitu. Nah, tentu itu nggak sesederhana itu ya menjalaninya, nggak bakalan semulus itu juga, mesti ada tantangan dan hambatan. Nah, tantangan dan hambatan itu jangan sampai bikin pecah atau bikin tidak solid tim yang sudah dibangun ini, begitu loh intinya. Maka ya tetap kita harus percaya ya, walaupun percayanya nggak sebuta itu kemudian blind gitu ya. Oke. Kalau untuk membangun rasa percaya kepada pasangan setelah dia mungkin melakukan kesalahan, itu jadi seperti apa nih Ustaz? Pertama, jangan mencederai dulu ya. Ya, kepercayaan itu harus dijaga dengan baik. Bisa dibayangkan kalau kita pernah mencederai kepercayaan yang ditaruh atau diberikan kepada kita, susahnya minta ampun untuk mengembalikan itu. Sebanyak alasan yang disampaikan, sebanyak itu pula keraguan akan tumbuh di hati orang yang pernah dicederai. Ini yang pertama. Dan agama mengajarkan pentingnya menjaga trust itu. Kalau orang lain sudah, atau kalau kita pinter menjaga kepercayaan itu, jangankan orang terdekat ya, keluarga, istri atau pasangan, anak dan seterusnya, musuh pun akan percaya kepada kita. Dahsyat lah kepercayaan. Bukankah di zaman Nabi itu dulu kalau akan besok akan perang, hari ini banyak orang-orang musuh-musuh Rasul itu yang titip barang. Saking percayanya, barang dititipkan di rumah lawannya. Itu kalau kepercayaan sudah dijaga dengan baik. Dan agama yang kita perlu ini mengajarkan 3 hal kepada kita. Pertama, jaga dan akan melahirkan kepercayaan itu, amanah, sidik, jujuran. Kita akan menjadi orang yang jujur kalau kita beragama dengan baik. Yang kedua, amanah, bisa dipercaya, sehingga orang lain melihat kita itu, melihat saja sudah percaya orang ini mesti benar orang ini. Yang ketiga itu punya rasa malu. Punya rasa malu kepada pasangan hidup itu indah. Ya, walaupun Rasulullah itu senang mandi bareng dengan istrinya, tapi bukan itu maksudnya. Rasa malu di dalam, kalau kita misalnya melakukan sesuatu kesalahan, itu malunya bukan main. Malu kepada Allah, malu kepada orang lain, malu kepada diri sendiri. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana, ya pertama jangan dinodai ya. Ya, kepercayaan itu harus dijaga betul seperti mahkota yang ada di kepala kita itu, kalau sudah roboh itu menegak kembali itu susahnya bukan main. Begitulah trust, kalau sudah jatuh di diri kita, untuk menegakkan kembali susahnya bukan main. Dan rumah tangga yang dibalut dengan rasa saling percaya itu melebihi ikatan yang bernuansa finansial yang sangat mahal. Sangat mahal itu. Maka banyak orang yang secara finansial berlebih di ibu kota itu ya, tapi tidak mampu bertahan membangun rumah tangganya karena trustnya hilang. Salah satu di antara faktor penentunya adalah trustnya. Coba lihat orang-orang yang punya nama yang sangat terkenal ya, tersohor, tiba-tiba jatuh. Punya jabatan tinggi, tiba-tiba jatuh. Apalagi yang nggak punya jabatan apa-apa, nggak
memang kesandung. Itu jadi intinya kita harus pandai menjaga percaya atau kejujuran kepada siapapun, termasuk jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri, berarti kita harus mengakui misalkan ada sesuatu yang kurang dari diri kita, yaitu memang udah kekurangan kita gitu ya. Iya. Jadi harus jujur gitu ya. Tanyakan kepada pasangannya, sampean nang aku ndelok sampean ndelok aku kayak apa gitu. Sampean lihat saya lho seperti apa? Apa kekurangannya akan saya perbaiki. Kalau ini sudah dianggap bagus ya saya teruskan, tapi kalau banyak kekurangan menurut versi Anda akan saya perbaiki. Nah, kejujuran seperti itu kan perlu. Iya, Jangan iya, sampai iya. kita merasa sudah benar, ternyata orang lain menganggap tidak benar. Seperti kasusnya orang yang suami istri yang tidak terbuka ya, bicara-bicara dalam diskusi rumah tangga. Setiap masak mesti kepala ikan, itu yang pernah saya ceritakan. Oh ya, iya, kepala ikan terus dikiranya suka. ya, dihabiskan sama suaminya. Makanya kesimpulan istrinya, suami saya suka kepala ikan. Iya. Maka masak lagi kepala ikan terus selama berbulan-bulan baru tanya, Dek, Saman kalau masak kamu mesti kepala ikan. Loh, buktinya dihabiskan kan sama dulu seneng. Saya lah kalau makan tuh enak kayak butuh mutah gitu. Sebenarnya itu tidak suka, tapi daripada sayang Nah. karena sudah dimasakin juga oleh istri gitu ya. Iya. Kan di iya. situ ada ketidakjujuran kan, menyiksa Iya, diri iya. sendiri. Menyiksa diri sendiri. Iya, seharusnya dari awal gitu ya, Bu ya. Ngomong gitu ya. Saya tidak suka dengan ini gitu. Tapi kadang kan maksudnya apalagi perempuan gitu ya. Mendengar misalkan saya tuh nggak suka dari kamu tuh yang ini. Itu kayak gimana gitu loh, kayak tidak mau menerima gitu. Cari momen yang pas. Oh iya ya, caranya seperti itu ya, Bu ya. Timingnya, iya. Mm-mm. Jangan pas habis dimasakin langsung ngomong, itu kan ya Oh iya benar-benar. iya, mencederai hati. Jadi kan kadang suka kalau kita udah nyiapin dengan penuh cinta nih masakan yang Iya. enak menurut kita gitu, tapi ternyata nggak dihabiskan atau nggak selera gitu kan, jadi akhirnya kita males ya, Bu ya. Nah ya itu makanya, jadi dari awal ngomong sebelum dimasakin atau setelah habis, kapan udah longgar ya, mungkin istri habis shopping atau apa ya, Oh iya, udah happy udah berbunga-bunga. happy sih ya, baru dikasih tahu sebenarnya ini makanan selera saya ini gitu. Oh iya, iya. Cari timing yang pas ya, kasih reward dulu biar nggak terjadi hal-hal yang Tidak unpredictable. Iya iya iya. Jadi memang harus ada keterbukaan itu ya. Dengan Iya. keterbukaan otomatis rasa percaya itu dari masing-masing itu akan terwujud gitu ya. Terbentuk. Ya, artinya kita misalnya kalau nggak jujur boleh, cuman kemaslah dengan cara yang baik. Teman saya tuh hebat. Setiap kali istrinya masak, apapun masakannya, pasti komentarnya, loh kalau ini kesukaan saya gitu. Padahal semuanya ya. Dimasakin lodeh ini kesukaan saya, Kesukaan saya, gitu. dimasakin sop ini kesukaan saya gitu. Cuma istrinya nggak ngomong aja, panjangnya gerakas gitu kan. Sama nggak enak. jadi suaminya malahan ya yang agak gimana gitu ya kalau diomongin gitu, tapi Iya. kan untungnya tidak gitu. Tapi kalau dalam bercanda gitu sebenarnya antara suami dan istri boleh nggak sih apa ya istilahnya dalam tanda kutip tuh kayak nyablak, kayak dia jor-joran apa ya maksudnya? agak lancang. Iya, gitu. Boleh nggak sih sebenarnya? Saya punya tetangga dulu di desa, itu kalau sudah guyon suami istri, kejar-kejaran sampai jauh gitu. Lupa jalan pulang nggak kalau gitu? Dikejar betul tuh, sampai guyon-guyon depan jalan, kejar sampai guyon-guyon, setelah balik suaminya yang dikejar gitu. Tetangganya sampai hafal, wah Pak guyon orangnya, sedang hatinya tukang plong gitu. Oh Jadi iya. kejar-kejaran terus. Mungkin konten India kali ya. Kan lari-larian gitu. Kalau ada pohon dia puterin tuh. Masya Allah. Iya. Kita jeda dulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Seru nih Mitra Muslim, ikut gabungan yuk di 0811 3400 899 tentang percaya tidak harus buta. Kita jeda dulu, tetaplah di Oase. Ya Mitra Muslim, kembali lagi di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Masih bersama Dr. Alia Hidayati SPTHT BKL dan juga Ustadz Suharyo AP. Nah kita masih membahas tentang percaya tidak harus buta. Jadi memang kalau untuk membangun kepercayaan gitu ya, sebenarnya mudah. Yang susah itu kan mempertahankan ketika orang ini sudah percaya dengan kita, begitu ya Bu Dokter ya? Iya, karena memang saat membina rumah
tangga itu kan tidak cukup berkeluh kesah. Iya sih. Ya, ketika pasangan belum sesuai harapan, kan masuk langsung sesuai harapan ya. Iya, nggak bisa. Ya itu kan perlu kesabaran untuk mendidik, ya, saling mendidik ya, bukan salah satu yang sudah jago banget gitu kan, enggak juga. Nah, proses pendidikan, kesabaran dalam mendidik inilah yang membuat kita ini jadi saling menoleransi, menghormati, menghargai, dan memberikan ruang satu sama lain untuk bertumbuh. Karena ternyata sama-sama paham ada kekurangannya, kan begitu. Tidak, oh aku ini yang superhero-nya, ini passenger-nya, kan enggak gitu juga. Iya, jadi saling gitu ya. Iya, saling. Nggak boleh kita merasa diri kita yang seperti itu aja gitu ya, yang mampu menaklukkan dunia, menaklukkan keluarga ini ya, enggak juga ya. Tapi bagaimana ketika ada pasangan yang memilih gitu ya, Ustadz dan juga Bu Haryo, jadi Bu Dokter maksud saya. Jadi gimana kalau misalkan ada pasangan yang memilih untuk saya nggak mau buka HP karena takutnya nanti saya terluka, jadi saya mengetahui sesuatu yang tidak perlu saya ketahui gitu, jadi saya tuh nggak mau gitu. Nah ini kan sebenarnya mungkin ada yang ini saya mengutip gitu ya dari salah satu artis gitu yang dia bilang memang saya nggak pernah buka punya suami saya, jadi itu terserah, itu privasinya dia gitu, dan dia pun juga akhirnya tidak membuka HP saya gitu. Nah itu apakah udah sudah tidak percaya atau sudah ngebiarin gitu, Ustaz? Jangan-jangan itu a priori. Gimana tuh? Ya kalau a priori kan sudah nggak mau tahu, mau berbuat apa aja silakan aja, yang penting saya nggak tahu kan gitu kan. Yang bener itu ya silakan saling terbuka, nggak apa-apa, asalkan kalau ada sesuatu yang dianggap mencurigakan dibicarakan dengan bijak, dengan baik, dan jangan sampai kemudian kacamata kita melihat, begitu melihat kita yang ketampak adalah gelapnya terus menerus. Maka orang berkeluarga itu begitu akan nikah, yang dilihat ke depan bukan ke belakang. Tutup masa lalu dan bangun masa depan. Karena setiap orang punya masa lalu, dan kalau itu yang dijadikan sebagai tema terus menerus, tidak akan pernah nyaman. Jadi kalau soal HP misalnya, ya sudah lah, HP itu loh kadang-kadang kita ini masuk dari orang yang nggak jelas misalnya. Sudah, akui saja itu orang nggak jelas itu. Jadi kalau ada pasangannya curiga, oh itu nggak jelas, itu aja. Tapi kalau sudah dipercaya kan, sekali bicara nggak jelas, oh iya nggak jelas ya gitu, enak. Oh iya. Jadi nggak apa-apa kita terluka, asalkan untuk sembuh. Terluka untuk sembuh. Iya kan, kadang-kadang perlu juga terluka dulu, ada konflik macam-macam, tapi berikutnya smooth, perjalanannya menjadi lembut, tenang. Daripada kelihatannya sepertinya sembuh tapi sebenarnya sakit dalam, seperti lutut begini punya saya ini sekarang. Kan kelihatannya nggak apa-apa ya? Iya, kelihatan nggak apa-apa, tapi dibuat jalan sakit. Untuk sholat itu sakit gitu. Nah itu berarti kan sembuh tapi kondisinya terluka. Lebih baik terluka dulu, nanti akan sembuh. Akan sembuh gitu ya? dengan sendirinya, asalkan disertai dengan saling pemahaman. Katanya Bu Dokter tadi ada kata saling di situ. Asalkan saling yang positif ya, bukan saling mencurigai, saling menghujat gitu. Jadi saling yang positif gitu ya Bu ya. Berarti emang kalau misalkan kita sudah terlalu cuek dengan pasangan itu juga sebenarnya nggak bagus ya Bu Dokter ya? Iya, kan berarti udah pasif ya. Udah terserah ya, pokoknya saya nggak kena gitu ya. Iya, kadang ada doa-doa itu yang maksudnya doa istri itu, dosamu jangan sampai dosamu itu imbasnya ke aku, kayak gitu loh. Jero banget. Iya kan, udah dia udah bikin skoci sendiri ya. Oh iya, jadi kalau misalkan ada sesuatu dia udah selamat gitu ya. Bisa sendiri. Dalam pernikahan itu, dalam membina rumah tangga itu harus saling menyelamatkan, kan ada ku anfusikum wa ahlikum naro, kan harus saling menyelamatkan satu keluarga dari api neraka kan. Jadi nggak ada ceritanya kita egois, nggak ada. Perkara saat kita menyampaikan ditolak, belum terbuka dia, itu udah urusannya Allah gitu. Yang penting ikhtiarnya tetap jalan terus gitu. Ya tentu ikhtiar itu dengan kita langsung ke orangnya, kita juga mendoakan dan lain sebagainya ya.
kita juga berkonsultasi pada ahlinya, kita sendiri harus semakin baik kita sibuk ngurusin diri kita gitu. Bukan kita sibuk mencari celahnya dia. Udah gini dia masih gini. Oh Kan iya. ada selesainya. Jadi mendingan kita memperbaiki diri dulu gitu ya Bu Dokter. Ya bersamaan semua dikerjakan. Ya kita memperbaiki diri, kita juga mengingatkan. Kita pun juga saat diingatkan jangan baper. Wah, aku udah lebih baik kok. Kok kamu ingetin? Aku berlutut cuy. Aku berlutut sama kamu gitu ya. Tahu aja Bu Dokter ini. Ustaz Suharyo tahu tayangan Kita itu. tahunya sekarang ini. Oh, tahunya sekarang ini. Iya. Iya kan nggak gitu juga kan. Masing-masing tuh sama, ada kurang lebihnya. Maka kita harus saling melengkapi. Karena nggak ada ceritanya yang sempurna itu akan mencari yang ketidaksempurnaan. Iya. Bahkan diri kita sendiri juga sebenarnya kan tidak sempurna ya. Iya. Masak suka keasinan gitu ya. Rumah masih berantakan. Nggak bisa beres semuanya gitu ya. Nah, kan dari itu jadinya kan ada komunikasi. Kalau semua pas terus nanti bingung ya nggak ada komunikasi. Iya, kayak udah selesai semua gitu ya. Apalagi ya kalau udah detik-detik. Ih, serem ya. Oke, kalau tadi itu memang kalau misalkan kita dengan pasangan ya nggak usah terlalu cuek juga gitu ya. Ada masanya kita bisa ngecek HP atau misalkan bertanya kondisinya sekarang seperti apa gitu. Karena banyak pasangan yang kadang juga dia cuek aja, nggak tanya kondisi pasangannya saat ini tuh sedang kenapa, sedang ada apa, sedang ada sesuatu kah gitu. Jadi kan akhirnya tidak bisa membangun kepercayaan itu ya. Karena udah percaya banget, udah baik gitu. Kondisi rekening. Oh iya. Ya, kayak PIN kan nggak boleh disembunyikan gitu ya. Ustaz Suharyo nggak pernah nyembunyiin PIN ya? PIN. Memangnya punya PIN? PIN ya ada dong. 1 2 3 4 5 6. PIN HP. PIN. Oh iya dikasih PIN. Iya, PIN HP yang ada. Saya tuh paling seneng kalau perjalanan kemudian di absen ditanya sedang apa, di mana, dan suatu seneng banget. Iya benar. Itu juga hal yang kecil tapi ini ya mengganggu. Berarti dong. Berarti apalagi kemudian mengarah setengahnya mengingatkan sudah sholat belum gitu. Iya. Itu dianggap hal yang ngerecoki oleh sebagian orang, tapi bagi sebagian laki-laki suka ya. Makanya saya agak gemuk gini nih karena sering ditanya. Oh iya, sudah gitu. Makan belum gitu. Jadi mau makan lagi. Terus ditanya ini. Iya, makan di rumah apa di warung gitu. Oh iya. Oh kalau Bu Dokter kayaknya nggak pernah nanya ya. Bukan bagian nanya ya Bu Dokter ya. Iya. Ya mungkin kebalikan dari Tatario. Kalau Bu Dokter saling tanya sama Pak Dokter. Iya. Saling tanya. Selalu arahnya itu positive vibes ya kalau Iya. Ustaz Suharyo. Kalau saya kok kenapa jadi kayak langsung tahu ya? Karena kan sama-sama wanita ya. Oke. Jadi apapun itu ya memang setiap rumah tangga itu kan kayak punya caranya sendiri-sendiri gitu ya, memberikan kasih sayang, mencurahkan rasa cintanya itu seperti apa gitu. Iya, kayak ibarat kuliner ya. Semua punya taste-nya sendiri-sendiri ya, sesuai seleranya, asal itu masih dalam koridor syariat dan dengan niatan untuk menghindari maksiat, insya Allah itu kan rumah tangga berkah ya. Daripada ya itu berasumsi yang tidak overthinking ya. Kemudian jadinya nggak karu-karuan, padahal itu semua starting pointnya dari asumsi, dari rumor gitu. Oh iya benar, itu bisa menimbulkan kayak overthinking gitu ya. Jadi nanti gini nih pasangan saya, nanti jangan-jangan ini gini. Iya, jangan-jangan ya. kebanyakan jangan-jangan nih. Iya. Itu namanya hayalan yang dijahit. Hayalan yang dijahit. Ya. Oh, iya. Menghayal begini terus dikait-kaitkan terus dijahit. Oh iya. Menjadi sebuah kain besar. Kesimpulan dia sendiri padahal tidak benar ada. Iya, padahal hayalan itu kan istilahnya kayak kain perca, kain rombeng gitu ya maksudnya kan. Jadi akhirnya tuh ini nggak guna banget gitu ya. Sebenarnya kan itu nggak guna gitu ya dalam rumah tangga gitu ya. Jadi jangan bikin kain perca ya. Cukup Bu Fatma aja yang bikin kain perca karena di rumah kegiatannya mendengarkan suara Muslim Lumajang. Jadi ini juga beliaunya menyapa semuanya, menyapa kita di sini. Bu Fatma, terima kasih. Baru tadi pagi radionya selesai di servis, jadi bisa menyimak
Keluarga Harmoni. Terima kasih Bu Fatma. Suara baru dong berarti ya. Suara Kan habis di servis. Oh iya. Suara baru ya Bu Fatma di rumahnya ya, setelah 1 pekan di servis radionya. Tapi alhamdulillah Bu Fatma ini selalu menyimak Suara Muslim Lumajang sih, selalu menyimak kita gitu di Keluarga Harmoni gitu. Oke, Bu Fatma gimana Bu Fatma? Percayakah? Waduh. Ya pasti percaya lah ya, kayak Ustadz Suharyo, positive vibes gitu. Oke, kita jeda dulu ya Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Nanti kita lanjutin lagi diskusinya dan juga ngobrol bersama tentang percaya tidak harus buta. Tetaplah di Oase Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Terima kasih untuk mitra Muslim yang sudah setia bersama kami di sini. Ada Ibu Sri di Sukodono, alhamdulillah setia menyimak, setuju dengan yang disampaikan oleh Ustadz dan juga Bu Dokter. Terima kasih Bu Sri, alhamdulillah sudah menyimak ya. Dan kita masih ngebahas tentang percaya tidak harus buta. Jadi sebenarnya boleh nggak sih kita itu ada yang dirahasiakan, ada yang ditutup-tutupi dari pasangan. Misalnya nih, punya uang segini ternyata bilangnya segini gitu, punya uang segini ternyata loh kok kita ternyata punya tabungan tuh banyak gitu. Gimana nih Ustadz nih? Iya, saya memang tidak pernah pegang uang. Oh, nggak pernah ya? Ya sekitar 2 tahun terakhir ini setelah agak tua begini. Berarti mudanya gimana? Kalau mudanya saling pegang ya, tapi iya. kalau sudah agak tua ini malas saya pegang uang itu. Oh iya. Ya sudah urusan perempuan kan, udah wanita, mau belanja mau kurang apa terserah. Kalau kurang berarti ngaturnya kan kurang bisa. Ya sudah semua diberikan, terserah. Saya merdeka gitu saya. Gitu. Oh. Apalagi 17 Agustusan begini. Oh iya, Agustusan lagi ya. Iya. Benar. Jadi kalau kita kepingin mengurangi beban hidup, jangan seluruh urusan diatur atau diurus. Dengan masalah semuanya diurus, capek sendiri. Sudah nggak ngurus semuanya, kadang-kadang masih capek. Apalagi semuanya diurus. Nanti lama-lama antara usia dengan wajah itu lebih cepat tua wajahnya. Ya, maka ada usia kalender, ada usia mental. Usia kalender itu ya seperti saya 64 tahun gitu ya. Tapi mentalnya belum tentu saya dewasa. Kebetulannya saya masih suka guyon. Ya kan orang dewasa juga butuh guyon. Ya alhamdulillah kalau gitu ya. Iya. Untuk awet muda, makanya jenengan mungkin nggak terlihat 64, terlihatnya 46. Nah di situ namanya apa dewasa atau usia mental itu tadi. Kalau Ali bin Abi Thalib 9 tahun sudah pintar, dia hafal Quran, ngajarkan ilmunya kepada masyarakat. 9 tahun. Dia kan berarti dewasa secara mental, secara kalender masih 9 tahun. Masih kecil. Dalam rumah tangga juga begitu, banyak orang yang sudah pernikahannya sudah lama tapi tukaran terus. Terus tanyakan kepada, ada dapat SK memangnya untuk tukaran gitu. Dan sampai kapan akan diakhiri? Pensiun tukarannya kapan? Kapan? Gitu. Iya. Dan apa dampaknya buat anaknya? Karena anak itu menganggap kalau orang tua senantiasa bersih tegang di rumah, nggak kelihatan damai-damainya, kemudian dia berkesimpulan berarti rumah tangga saya besok juga harus seperti itu. Oh iya. Menular itu kepada anaknya. Karena dia melihat dari kacamata kesehariannya gitu ya. Beda dengan kalau orang tuanya senantiasa teduh, tenang, omongannya santun, anaknya dipanggil mas atau mbak macam-macam. Anaknya juga akan mempraktekkan ilmu yang dilihatnya dari orang tuanya itu nih besok kalau dia sudah menjadi ibu atau kepala rumah tangga, insyaallah. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan salah satu pasangan itu yang tidak menyebutkan secara detail tentang keuangannya. Ya enggak apa-apa, udah pegang uang kok suaminya. Suaminya nggak pegang uang. Kalau dua-duanya pegang uang nih, Bu Dokter nih. Bu Dokter lagi. Gimana tuh Bu Dokter? Gak apa-apa Kan, sih, gak apa-apa. Asal keuangannya jelas kan, seperti negara ya. Semua departemen kan pegang uang. Tadi kalau ada yang butuh dibantu karena untuk kepentingan bersama, ya bukan sekedar kepentingan departemen kan, tinggal dipresentasikan, nggak apa-apa. Jadi tetap harus ada ini ya, tujuannya itu apa sih gitu, tujuannya dalam rumah tangga apa, kan ada tujuan dasar ya semua nantinya pengennya kan bahagia dunia akhirat, kayak gitu kan, dapat surga seperti itu. Nah untuk meraih hal itu kan ya anak kan gitu harus sejahtera, pasangan nggak cuma suami istri juga harus sejahtera. Sejahtera ini nggak sekedar dari sisi
finansial kan menurut saya, semuanya intelektual ya, religius itu harus sejahtera semua. Jadi kita terbebas dari hal-hal yang membuat kita tertindas, kita harus merdeka. Ya, lagi temanya merdeka kan. Iya. Tema pekan depan nih kayaknya harus merdeka nih kita nih. Tapi kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kita memang dibuat untuk hal masa depan, maksudnya untuk menabung gitu ya, makanya kita nggak bilang sepenuhnya dengan pasangan supaya nanti kalau misalkan ada sesuatu kita bisa bantu iya, gitu ya, nggak masalah gitu ya, untuk support apa. Dan istri pun untuk kepentingan diri sendiri juga oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena tidak selalu apa yang diperoleh istri itu dikasih untuk keluarga, sebenarnya untuk dirinya sendiri. Jadi istri itu kalau dalam Islam ya hukumnya itu istri bekerja dan sebagainya itu kalau di hasilnya itu dimaksudkan apa dikasihkan untuk keluarga, berarti istri itu memberikan sedekah terbaik. Oh, Masya Allah. Pahalanya ya gede karena kan sebenarnya istri kan tidak tanggung jawab, tidak dituntut kewajiban gitu loh. Oh. Nah jadi kalaupun menghasilkan dipakai istri sendiri boleh, nggak apa-apa. Dikasihkan untuk membiayai anak, untuk bantu suami, mertua, orang tua dan sebagainya, itu nilainya tinggi lagi, berupa jadi infak sedekah. Oh iya, apalagi untuk yang bekerja atau memiliki penghasilan sendiri gitu ya, Bu Dokter ya. Oh, oke. Jadi nggak usah kepo ya suami ya. Iya, nggak apa-apa. Istri punya uang berapa nih gitu. Nah, tapi gimana nih Bu Dokter untuk menyikapi ini, salah satu ini ya bukan kisah sih, tapi memang kenyataan real gitu ya. Ada pasangan yang kayaknya tuh dia dikit-dikit nelpon cek lokasi kamu di mana gitu. Terus kalau misalkan ketemu itu sampai kayak dipreteli gitu satu-satu HP-nya, media sosialnya, email-emailnya, DM-DM-nya gitu. Sampai bener-bener detail. Padahal sebenarnya tidak ada yang dicurigakan setelah maksudnya tiap hari kayak gitu, tiap ketemu. Nah, itu gimana untuk menyikapi pasangan yang seperti itu? Mungkin pernah ada kejadian trust issue sebelumnya ya. Entah itu menimpa pada pasangannya langsung atau terjadi pada lingkungan yang dekat dengan istri tersebut, ayahnya kah, sahabatnya atau apa gitu ya, dia menyaksikan dan itu sangat memberikan luka batin mungkin ya. Jadi dia akhirnya menerjemahkannya ke pasangannya, bisa. Oh iya. Jadi menyikapinya ya suaminya menanyakan baik-baik kenapa, ada masalah apa seperti itu, sehingga tidak kok ini kepoan ya, kok curigaan sama saya apa nggak berdaya, jangan, mesti ada sesuatu nih, kan itu berlebihan kan jadinya. Iya, berlebihan. Padahal setiap dicek tuh kayak nggak pernah menemukan apa-apa atau sesuatu itu kayak nggak pernah menemukan, cuma kayak dia kayak gatel mungkin ya. Kalau nggak ngecek itu kayak nggak enak gitu. Ya, atau memang ya itu ada pernah kejadian yang pasangan tersebut pernah melakukan penyimpangan gitu. Jadi akhirnya ya itu sebagai konsekuensi ya dari akibat yang sudah dilakukan, mungkin juga jadi ya saling menyadarilah kenapa begini. Jadi harus saling, seperti tadi Ustadz bilang, saling jujur. Nah, kenapa begini supaya tidak jadi pribadi yang saling menjengkelkan. Iya, kalau kayak gitu kan akhirnya menjengkelkan. Annoying, iya, jadi sumber masalah kan. Oh iya, benar-benar. Kita sering-sering ditanyain di mana aja kan, itu ya mengganggu gitu ya Bu Dokter ya. Maksudnya kalau terlalu sering. Sadar ya ini pengalaman kalau gitu. Iya. Ustaz gimana tuh kalau menyikapi pasangan yang seperti itu gitu Ustaz? Kalau nggak pernah tanya itu malah curiga kita kan. Oh, ini awak ini gak direken gitu ya. Oh iya, jadi perasaannya gitu ya kalau Ustaz Suharyo ya. Kok nggak dihiraukan mau terjadi apa atau sedang di mana, sedang apa. Yang jelas begini, kalau kita itu menaruh rasa curiga berlebihan, jangankan kita hidup begini, suasana santai begini, mau sholat saja lo nggak tenang. Jangan-jangan HP-nya ada orang nyasar ya. Ada yang ini bunyi gitu. Bunyi ya. Udah Allahu Akbar ting gitu. Pengalaman kelihatannya. Enggak sih, saya nggak pernah, saya bebas kalau. Enggak, saya pengalaman. Oh. Ya kan enggak juga, Ustaz Suharyo kan nggak ada apa-apa. Jadi hiduplah dengan suasana yang serba saling percaya, saling terbuka, itu lebih indah, lebih nyaman.
tidak ada perasaan-perasaan yang tertekan, merasa dipantau terus, merasa dicurigai. Semuanya akan dirasakan sebagai sebuah kewajaran. Kalau ada istri tanya, ya wajar tanya, mau itu saya suaminya, kan begitu. Iya benar. Kalau ada suami tanya, wajar mau dia itu suami saya. Masa mau tanya pada tetangga, kan justru nggak beres. Oh iya. Iya kan? Masa nanya tetangga, Bu kemana? Kok sepi gitu ya? Kok tutupan terus? Maka itu tadi pentingnya cari pasangan yang sekufu gitu tadi. Gitu. Oh Betul. iya. Sejak awal tuh cari yang sekufu. Karena di Quran kan dijelaskan cari wanita sebagai pakaian dari laki-laki, ya laki-laki Mm-mm. Iya pakaiannya libasul lahum kayak gitu kan. Artinya ya pakaian ya harus yang bikin kita percaya diri, bikin kita terproteksi kan gitu. Bukan pakaian malah bikin kita insecure. Oh iya iya. Pakai pakaian bikin kita tambah sakit tapi kayak gitu. Gitu. Maka harus cari yang sekufu supaya nggak terjadi trust issue itu. Dari awal harus udah jelas gitu ya. Iya, meminimalkan hal-hal yang anfaedah di masa yang akan datang. Kan memboroskan waktu ya menurut saya. Iya. Curigaan terus itu capek ya. Tapi kadang mungkin kalau yang kita pikirkan itu di awal sudah sekufu, tapi terus di tengah-tengah kena jeder-jeder. Nah, Jadi berarti gimana? ini saling introspeksi. Oh, saling introspeksi. Oke, jadi tentang kepercayaan itu kalau bisa memang dijaga dari awal gitu ya Ustadz ya. Iya. Yang tadi sudah disampaikan Ustadz bahwa kalau misalkan sudah kepercayaannya sudah nggak ada, itu akan ya runtuh semuanya gitu ya. Jadi akhirnya punya pikiran-pikiran yang terlalu overthinking juga gitu ya, yang tadi disebutkan Bu Dokter juga. Overthinking itu juga nggak boleh, mitra muslim. Harus dijaga benar-benar hatinya gitu ya. Nggak boleh kita kayak menjahit-jahit hayalan gitu ya. Bolehnya menjahit baju. Oke, closing statement nih dari Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter, monggo. Iya. Saya dalam konteks membangun rumah tangga itu jangan kita habis energi hanya untuk urusan apa yang keluar dari lisan ya. Tapi utamakan sesuatu yang terpelihara di hati, saling percaya, saling memberikan support, menghargai, memberikan doa. Pokoknya yang positif-positif terus supaya usia kita yang sudah berjalan sekian lama ini tidak muspro. Muspro. Kalau kita memberikan harapan baik, kemudian saling melihat positifnya, itu nanti akan merasa, saya mendapat jodoh yang paling tepat. Itulah resep dari Rasulullah. Ya, Nabi sering memberikan saran kalau sudah sekian lama berkeluarga, lihatlah pasangan hidupnya itu ketika tidur nyenyak dan kenang kebaikannya, jangan dikenang keburukannya. Kalau tidur nyenyak itu kan potongannya sudah beda dengan masa mudanya. Pas tidur nyenyak ngorok gitu, ya Allah, kok orang ini dulu jadi rebutan, sekarang kok seperti ini. Sekarang kok ngorok gitu. Iya. Tapi kenang kebaikannya, berkat orang ini anak saya sukses, saya berumah tangga menjadi nyaman, dan seterusnya. Baik semua. Yang baik-baik gitu ya. Monggo dari Bu Dokter. Jangan menyinggung pribadi dan masa lalu pasanganmu ya. Saling menasehati sesuai porsi kesalahan yang benar-benar kita tahu. Intinya besarkan cinta dan bukan saling membuka, bahkan menambah luka. Wih, Masya Allah, keren. Selalu keren kalau Bu Dokter ini closing statementnya, dan juga Ustadz Suharyo. Terima kasih banyak kedua narasumber saya. Semoga sehat selalu di tengah kesibukan yang padat merayap ya, udah kayak kemacetan yang di Kelakah gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.